Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Kurniawan. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Apa saja peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia? Sebagai langkah dalam mewujudkan perdamaian dunia, maka Indonesia terlibat organisasi dunia, yaitu yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia bergabung dengan PBB pada tanggal 28 September 1950, seperti yang tercantum dalam piagam PBB. Tugas dari anggota PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional sebagai bentuk kontribusi dalam PBB. Maka bangsa Indonesia bergabung dalam sebuah komite khusus. Komite khusus tersebut ditunjukkan sebagai kepedulian bangsa terkait situasi sehubungan dengan implementasi deklarasi. Deklarasi tersebut berisi tentang upaya kemerdekaan bangsa yang terjajah. Sikap Indonesia berikutnya adalah meminta kepada Komite 24 untuk membuat sebuah rekomendasi yang konkret pada tanggal 20 Desember 1971. Sikap Indonesia tersebut tercatat dalam Piagam PBB nomor 2909. Rekomendasi tersebut mampu membantu Dewan Keamanan dalam upaya pertimbangan-pertimbangan yang tepat sehubung dengan wilayah penjajah. Tidak hanya itu, Indonesia juga terlibat dalam gerakan dekolonialisasi pada tanggal 20 November 1972. Sikap ini tercatat dalam Piagam PBB nomor 2909. Upaya lainnya yang menunjukkan bahwa Indonesia ingin sebuah lingkungan yang damai adalah dengan menerima Timor Timur menjadi bagian wilayah Indonesia. Hal tersebut diputuskan sebagai tanda penyelamat Indonesia kepada Timor Timur yang sedang terjajah. 2. Konferensi Kolombo dan Konferensi Bogor. Konferensi Kolombo diselenggarakan pada April 1954. Sementara Konferensi Bogor diselenggarakan pada Desember 1954. Pada Konferensi Kolombo, Indonesia mengusulkan untuk menyelenggarakan pertemuan antar negara-negara merdeka di Asia dan Afrika. Pertemuan tersebut mengusung tujuan ganda. Tujuan pertama, meredakan ketegangan yang timbul akibat Perang Dingin. Tujuan yang kedua, meningkatkan perjuangan melawan penjajahan. Sementara itu, Konferensi Bogor menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya mengadakan KAA di Bandung pada bulan April 1955, menetapkan kelima negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara sponsor, menetapkan 25 negara Asia Afrika akan diundang. 3. Konferensi Asia Afrika atau KAA. KAA bermulai dari Perang Dunia II yang telah berakhir. Berakhirnya Perang Dunia II munculkan dua kekuatan adidaya baru, diantaranya Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada saat itu Amerika Serikat memelopori berdirinya Blok Barat. Blok Barat disebut juga dengan blok kapitalis atau liberal. Sementara Uni Soviet mempelopori kemunculan Blok Timur. Blok Timur disebut juga dengan blok sosialis atau komunis. Dilansir dari situs resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sejak abad ke-15, kawasan Asia Afrika mengalami masalah penjajahan yang krusial walaupun sejak tahun 1945 memperoleh kemerdekaannya. Negara-negara yang memperoleh kemerdekaan diantaranya Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian Republik Demokrasi Vietnam pada tanggal 2 September 1945, lalu Filipina pada tanggal 4 Juli 1946, serta negara-negara lainnya yang baru merdeka pada tahun 1945. Pada awal tahun 1954, Perdana Menteri Ceylon Sir John Kotelawala mengadakan suatu pertemuan informal dengan mengundang para Perdana Menteri dari Burma diwakili oleh UNU, India diwakili oleh Jawaharlal Nehru, Pakistan diwakili oleh Muhammad Ali, serta Indonesia yang diwakili oleh Ali Sastromijoyo. Sebelum pertemuan itu berlangsung,
Presiden Indonesia Soekarno memandatkan agar Perdana Menteri Indonesia Ali Sastromijoyo mengusulkan ide diadakannya KAA pada konferensi Kolombo. Presiden Indonesia Soekarno menekankan kepada Perdana Menteri Indonesia Ali Sastromijoyo untuk menyampaikan ide adanya KAA pada pertemuan konferensi Kolombo. Ide tersebut ditunjukkan untuk membangun solidaritas negara-negara Asia Afrika yang telah melalui pergerakan nasional dalam melawan penjajahan. Pergerakan tersebut merupakan cita-cita bersama selama hampir 30 tahun. Konferensi Asia Afrika di Bandung berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 negara dengan 5 negara sebagai sponsor KAA. 4. Misi Garuda pada 26 Juli 1956. Indonesia tergabung dalam United National Emergency Forces atau UNEF dengan menyumbang 550 militer, dikutip dari laman Ruang Guru. Ide terbentuknya misi Garuda berawal dari adanya konflik di Timur Tengah. Saat itu Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Serangan tersebut menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. Dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada, Lester B. Pearson, mengusulkan agar dibentuk pemelihara perdamaian di Timur Tengah. Usul ini disetujui dan pada tanggal 5 November 1956, Sekretaris Jenderal PBB membentuk UNEF. Indonesia telah mengirimkan misi Garuda 1 sampai misi Garuda 26C2. Menurut data Kementerian Luar Negeri, pada Senin 21 Maret 2016, Indonesia menjadi kontributor terbesar 10 pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 negara. Saat ini, pemerintah Indonesia telah menugaskan 2.843 personel TNI dan Polri yang bertugas di 10 misi pemeliharaan perdamaian PBB. Kontribusi pasukan Indonesia ke misi pemeliharaan PBB merupakan wujud pelaksanaan mandat konstitusi yang memanfaatkan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selain itu, pengiriman pasukan ini adalah implementasi dari sarana peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel TNI dan Polri. 5. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dicetus oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Terbentuknya deklarasi ini menentukan luas laut teritorial Indonesia. Ide pembentukan deklarasi Juanda adalah tuntutan pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan RI tahun 1956 yang merasa hukum laut Indonesia saat itu yang berdasarkan Zenen Maritim Kringen Ordonanti atau Ordonasi Laut dan Daerah Maritim tahun 1939 dari Belanda tidak menguntungkan kepentingan wilayah Indonesia. Kerugian yang dibuat dari adanya kebijakan tersebut adalah kapal-kapal asing masuk ke wilayah Indonesia dan mengambil sumber dayanya dengan bebas. Akhirnya, melalui deklarasi Juanda dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil. Laut diukur dari garis-garis dasar menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Deklarasi Juanda kemudian dilakukan melalui Perpu nomor 4 tahun 1960 dan melahirkan konsep wawasan Nusantara. Pengakuan keputusan deklarasi Juanda diperjuangkan melalui Konvensi Hukum Laut atau lebih dikenal dengan United National Convention on the Law of the Sea atau disingkat UNCLOS yang diadakan oleh PBB. Setelah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga di Montego Bay, Jamaika pada tahun 1982. Deklarasi Juanda baru dapat diterima di dunia internasional.
Berdasarkan hasil konvensi tersebut, Indonesia diakui sebagai negara dengan asas negara kepulauan. Setelah diperjuangkan sekitar 25 tahun, akhirnya pada 16 November 1994 disetujui oleh 60 negara dan dengan demikian hukum laut Indonesia telah diakui oleh dunia internasional. 6. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT. Berawal dari Perang Dingin antara blok Uni Soviet dan blok Amerika Serikat, maka negara-negara yang baru saja merdeka seperti India, Mesir, Yugoslavia, dan Ghana, kemudian pada sidang Majelis Umum PBB ke-25 negara-negara tersebut memprakarsai resolusi untuk mendesak Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev. Desakan tersebut bertujuan untuk meredakan ketegangan akibat Perang Dingin. Sebagai tindak lanjutnya, maka Mesir dan Yugoslavia meminta agar Indonesia mempelopori terbentuknya KTT. Indonesia menerima permintaan itu. Kriteria-kriteria yang turut ikut dalam KTT yaitu menjalankan politik bebas berdasarkan koeksistensi damai. Kedua, mendukung gerakan-gerakan pembebasan kemerdekaan. Yang ketiga, mendukung gerakan-gerakan pembebasan dari kemerdekaan. Keempat, tidak ikut dengan persekutuan militer multilateral seperti NATO dan sebagainya. Terakhir, tidak ikut dalam persekutuan militer bilateral dengan negara-negara besar yang tidak mempunyai pangkalan militer asing di wilayahnya. Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Mapilondo tidak hanya kerjasama lintas benua. Indonesia juga mengembangkan kerjasama yang sifatnya regional. Hal ini dibuktikan dengan bergabungnya 3 negara berkembang seperti Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Atas keterlibatan 3 negara tersebut, maka terbentuklah Mapilindo. Akan tetapi kerjasama ini rupanya tidak memberikan hasil yang signifikan. 8. Perhimpunan Bangsa-Bangsa. Asia Tenggara atau Association of South Asian Nations atau disingkat ASEAN. Pada tahun 1957 terdapat sebanyak 5 negara yang tergabung dalam ASEAN. Kelahiran ASEAN ditandai dengan tanda tangan negara-negara tersebut melalui Deklarasi Bangkok pada 1967. 5 negara tersebut diantaranya Malaysia, Filipina, Indonesia, Muang Thai, dan Singapura. Seiring berjalannya waktu, 17 tahun kemudian Brunei bergabung menjadi anggota. Pada awal pembentukannya, ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya. 4 tahun kemudian di Kuala Lumpur pada tanggal 27 November 1971, ASEAN meningkatkan bentuk kerjasamanya di bidang keamanan. Bentuk kerjasama tersebut ditandatangani melalui Declaration of Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau disingkat ZOPFAN. 9. Jakarta Informal Meeting atau JIM. Dalam rangka upaya persengketaan Kamboja pada 1984, Menlu ASEAN berbicara dengan Menlu RI untuk berbicara dengan Vietnam. Hasilnya, Vietnam bersedia untuk mengadakan pertemuan informal dengan kelompok-kelompok yang bersengketa di Kamboja. Pertemuan tersebut akhirnya terselenggara di Jakarta yang lebih dikenal dengan sebutan JIM.